Anies dia tidak anggota partai gitu. Sama dengan Ridwan Kamil bukan anggota partai gitu. Tapi kedua ini menjadi tokoh yang dianggap berpotensi di 2024 gitu. Dan juga jangan lupain ada Deddy Mulyadi. Nah, itu jangan disinggung. Itu beliau kalau kata orang Medan cantik main dia, Bu. Deddy Mulyadi itu salah satu figur atau politisi yang punya subscriber sampai jutaan ke atas gitu. Keren ya berarti. Masih kalah, Ganjar Pranowo masih kalah jumlah subscribernya. Oke, selamat datang kembali di channel Satrio Bushido Library. Channel program cakap-cakap. Cakap aja dulu. Cakap aja dulu. Keputusannya di tangan Anda. Belakangan itu. Oke, ini menarik nih soal capres. Ya. Kemarin saya baca sebuah berita online. Oke. Presiden PKS bilang Anies Baswedan, Sandiaga Uno keniscayaan di 2024. Wih. Pede juga nih PKS ya. Anies ya? Anies. Wah. Ya. Tapi yang kayaknya menarik juga sih membahas kedua sosok ini. Di samping pernah kontestasi dan menang, terus dari sisi partai politik juga ya termasuk yang belum terikat kesana kemari kan. Kecuali kalau Sandiaga Uno-nya masih di Gerindra gitu. Iya. Ya, memang sih di beberapa media-media ataupun di beberapa survei ya. Okay. Anies itu memang masuk sebagai bursa capres karena memang juga dia dianggap punya kapasitas, dianggap punya capaian-capaian ya dalam memimpin Jakarta. Sehingga banyak kalangan yang punya keyakinan Indonesia ada perubahan dipegang oleh Anies. Mungkin dari situ ya berangkat Tapi PKS kalau ini. misalkan ya pernyataan PKS itu opini lah ya, belum tentu karena Anies sendiri juga bukan kader PKS kan. Iya. Di antara dua ini bahkan nggak ada yang jadi kader PKS. Iya, kan? itu dia makanya. Makanya ini sebenarnya PKS mewacanakan bahwa itu keniscayaan. Apakah dia sudah membaca atau PKS sudah membaca itu di lingkaran-lingkaran elit yang lain gitu, di partai-partai yang lain, atau memang itu hanya sebatas ya karena saat ini dia masuk seperti yang kita bilang tadi, masuk di lembaga bursa, survei gitu, lembaga survei. Kalau Anies sih sebenarnya Bung Yuson itu sudah masuk sebagai namanya ya. Iya. Dalam ada tiga besar, masuk tiga besar. 2019 juga sebenarnya udah mencuat namanya keluar gitu kan, tapi karena memang situasinya akhirnya yang menyatakan dirinya di oposisi ini lebih mendorong Prabowo waktu itu gitu kan. Jadi mungkin ya momentumnya ya di 2024 ini Anies didorong oleh kekuatan-kekuatan ini begitu. Kalau dari dugaan-dugaan lah ya, Anies salah satu tokoh yang potensial, kemudian sampai sekarang itu namanya belum turun dari tiga besar gitu ya. Seperti yang terakhir itu yang surveinya SMRC itu kan, dia di posisi ketiga. Ya. Nah, kira-kira partai mana yang akan mendorong dia? Nah, ini yang menarik nih karena kan secara organisasi partai politik dia kan nggak termasuk salah satu kader partai manapun kan sampai hari ini setidaknya. Betul. Lagi-lagi ini masalah administratif ya, karena kan presidensial threshold harusnya 20% yang bisa mengusung calon begitu kan. Sementara kalau PKS kalau nggak salah baru 8 sekitar 8%-an begitu kan. Jadi butuh tambahan koalisi partai 8 apa 7 di antara 7 sama 8 kalau nggak salah. Artinya pada intinya bahwa PKS tidak bisa sendiri nih mengusung Anies dan juga Sandiaga. Dia butuh 12% lagi gitu lah istilahnya. Artinya butuh 2 sampai 3 partai lagi untuk berkoalisi dengan PKS. Gitu. Kalau misalkan dia partainya itu partai-partai tengah ya, misalkan yang rata-rata 7 sampai 8 berarti dia butuh 2 partai lagi untuk memenuhi syarat. Nah, kalau misalnya salah satunya kita inilah ya, kita bilang yang saat ini posisi partai oposisi kan Demokrat gitu. Demokrat. Rela nggak Demokrat misalnya dia
nggak masukkan satu nama sebagai bursa presiden atau calon wakil presiden. Tapi masuk pun Demokrat belum tentu cukup juga. Iya. Karena ya Demokrat di sekitaran angka itu juga, di antara 7 dengan 8 juga. 7 kok nggak salah dia 7. Berarti dia kan masih ada cuman 15. 15. Butuh Ya 5% paling lagi. partai-partai baru atau misalnya partai-partai yang mungkin dapat sedikit jatah kuenya di pemerintahan ini bisa mungkin berbalik Kalau arah kemarin, gitu ya. kalau kemarin dengan apa PAN ya, PAN karena sejak awal kan dia nggak masuk dalam koalisi kan. Ya. Terus di perjalanan waktu juga bisa dibilang udah tahun kedua baru Betul. secara resmi masuk koalisi pendukung pemerintah. Tapi itu pun kalau misalkan mereka tidak berubah pikiran, artinya kan yang tinggal tersisa itu tinggal 2 partai, PKS dengan Demokrat. Kalau PKS, Demokrat dan juga misalnya ada Gerindra bisa ya. Ada Gerindra bisa. Ada tertolong lah ini Gerindra. apa namanya calon capres dan cawapres ini. Tapi persoalannya kayak Demokrat misalnya, dia pasti mau majuin ketua umum lah. Agus Yudhoyono pasti mau lah. Masa nggak dikasih ketua jadi. Kalau misalkan capres masuk atau koalisinya cawapres. itu menteri, mungkin Agus masih cocok. Menurut saya ya, Agus masih oke lah, masih koalisinya misalkan ya dapatnya menteri gitu. Jadi proyeksinya itu 5 tahun kemudian ya kan. Tapi kalau misalkan dia yang jadi capresnya, menurutku ya infrastruktur politik. Ya mungkin kalau capresnya ya memang yang lagi populer saat ini ya Anies. Tapi untuk posisi cawapresnya ini masih debatable nih Bung. Iya. Debatable artinya ya nggak mau juga lah kalau mereka kasih suara besar kayak Demokrat, masa iya nggak ada orang awak di situ dia bilang dia kan. Jangan-jangan Ahmad Saiku presiden PKS itu udah mendengar selintingan dari apa? Dari Gerindra tuh ya. Pokoknya Gerindra wakilnya Sandiaga Uno gitu ya. Gubernur DKI Anies Baswedan jadi presidennya gitu. Tapi kenapa nggak dari PKS sendiri nyalonin kader mereka? Ya bisa jadi PKS mungkin bisa membaca peta politik selama ini, termasuk banyak resistensi terhadap PKS kan. Kalau dari sisi ini ya, mereka kebanyakan sih belakangan malah lebih melihat sosok ya ketimbang mereka memaksakan kader mereka sendiri. Memang kalau dilihat sebenarnya partai politik harus mengarah ke sana. Iya. Kalau dia hanya memaksakan diri dengan kelompoknya, harus kader saya, harus ini, menurut saya itu akan ketinggalan. Kenapa saya bilang ketinggalan? 4 kali pemilu sudah membuktikan itu kan. Mulai dari SBY yang partainya masih baru, tapi naik di periode pertama, terus torak lah karena dia incumbent ya pada saat itu, memiliki kekuatan jaringan lah ya sampai ke daerah. Nah kemudian di PDIP dan Jokowi di 2014-2019 gitu. Nah artinya siapa yang ikut dalam sosok itu, partainya pasti mendapat semacam efek juga untuk menggelembung suaranya, untuk naik lagi suaranya. Nah, mungkin itu juga bagian yang dibaca oleh PKS kan, bahwa ya mau siapa mau kita calonkan kalau nggak ada, daripada kita di parlemen nanti makin sedikit gitu, ya lebih bagus calonin si A atau si B gitu. Indikatornya sederhana atau yang paling terdekat itu di Pilpres Jokowi lah. Kalau dipaksakan Mega belum tentu juga PDIP menang. Menurut saya itu belum tentu. Atau partai-partai yang mendukung Jokowi, kalau Jokowi nggak maju misalkan, belum tentu juga partai mereka bisa besar kayak Nasdem tiba-tiba naik gitu. Ya, gini, kalau aku sih ngelihat ya kalau untuk posisi Anies secara personal gitu kan dicalonkan sebagai presiden, ya mungkin ada beberapa kalangan yang terutama yang oposisi mungkin sudah cukup mengkerucut kayaknya ke arah sana kalau untuk sosok Aniesnya ya. Tapi kalau untuk siapa yang mendukung wakilnya gitu. Ini wakilnya ini juga yang masih agak, kalau menurutku agak sedikit masih ada berjen di antara, kalau memang kita mau berkoalisi ini berjennya nih wakil presidennya nih gitu kan. Itu apalagi kan Gerindra ini sendiri kan mungkin saja nanti di momentum tertentu
bisa juga nanti dia pro terhadap bukan oposisi tapi ke pemerintahan gitu kan, Ya. karena saat ini memang secara kepartaian mereka mendukung pemerintah, Bagian dan ya. juga mereka juga dapat posisi-posisi menteri gitu kan. Jadi kalau misalkan mau ditarik lagi mereka ke bagian yang oposisi, yang kontra terhadap pemerintah, ya masyarakat kita udah cerdas lah gitu ya. Peristiwa 2019 itu banyak Tapi memakan. secerdas-cerdasnya uang 50.000 masih berlaku. Wah, iya. Sembako ya kan. Iya. 50.000 untuk menggadai 5 tahun gitu ya. Masih berlaku. Aduh. Nah, tapi ada beberapa fenomena menurutku ya dari beberapa lembaga survei, termasuk Anies tuh fenomena dalam pengertian bukan orang partai tapi populis gitu Betul. loh. Bukan orang partai tapi punya potensi. Sama kayak Ridwan Kamil misalkan. Ridwan Kamil kan juga masuk dalam radar survei juga kan. Iya. Bahkan dia peringkat ke-5 atau ke-6 dia survei terakhir SMRC itu. Iya. Artinya di 10 tokoh yang disurvei mereka masih masuk dari 5 ke atas gitu. Dan 2 diantaranya itu kalau Ganjar misalkan kan dia memang orang partai. Betul. Ya kan? Itu satu. Yang kedua, secara politik dia memang bisa dikatakan memang politisi murni ya, karena dia mulai dari gerakan mahasiswa segala macam. Sama misalkan dengan Anies, tapi Anies dia tidak anggota partai gitu. Sama dengan Ridwan Kamil bukan anggota partai gitu. Tapi kedua ini menjadi tokoh yang dianggap berpotensi di 2024 gitu. Dan juga jangan lupain ada Deddy Mulyadi. Nah, itu jangan disinggung kan. Itu beliau kalau kata orang Medan cantik main dia, Bung. Cantik main. Nggak, sebenarnya ya yang memang itu ada beberapa konten yang saya bahas dan beberapa pemberitaan tentang dia memang setiap malam saya baca itu. Yang paling pertama secara karakter memang dia orangnya bukan yang tipikal kayak elit politik di saat mau perlu melakukan sesuatu gitu. Oh, ya, oke. Dan kelihatan memang mulai dari Bupati Purwakarta memang konsisten, apalagi yang berhubungan dengan pengembangan budaya. Betul. Nah, terus berikutnya dari segi pengalaman berpolitik menurut saya itu dia politisi murni. Iya, Politisi murni dalam pengertian bukan orang yang menggunakan politik untuk hanya mencari jabatan. Baik. Tapi dia melakukan segala sesuatu itu memang karena memang dari passionnya memang di situ. Passionnya. Ada kan orang yang kayak Akbar Tanjung gitu kan model-modelnya kan politisi murni gitu. Betul. Memang mainannya itu gitu. Nah, kalau yang politisi-politisi sekarang kan khususnya di Karbitan lah ya. Iya. Ya. Ya bukan dari lahir dari gerakan mahasiswa, Iya. kemudian pasca mahasiswa nggak masuk organisasi partai politik gitu Iya. kan. Ada yang jadi pengusaha, kemudian di tengah jalan jadi politisi gitu. Tapi persoalannya sepopulis-populisnya dia ini sekarang kan problemnya gini. Kalau kita lihat Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, entah itu instruksi partai kita nggak tahu. Tapi yang pasti balihonya dia ada di beberapa daerah, walaupun di bawahnya itu yang nulis kadernya misalkan. Iya. Kayak di Jakarta Pusat pernah saya lihat, kemudian banyak di daerah-daerah juga kalau kita searching itu baliho Airlangga Hartarto kelihatan, dan dia sudah mendeklarasikan diri atau baliho itu sudah memberikan informasi bahwa Airlangga Hartarto untuk 2024. Ya. Jadi kalau misalkan ini terjadi, ya kan, katakanlah Deddy Mulyadi versus Airlangga Hartarto. Ya. Dari segi jabatan atau dari segi disiplin partai, ya pasti Deddy Mulyadi masih kalah. Ya. Ya kan? Jabatan sebagai ketua umum dan Deddy Mulyadi bukan ketua umum. Terus yang kedua, oke lah dalam jabatan politik Airlangga Hartarto sebagai Menko, dia sebagai DPR RI, artinya masih bisa melakukan kerja-kerja yang itu bisa berefek terhadap popularitas gitu. Nah, kalau misalkan Deddy Mulyadi sebagai salah satu alternatif, menurut saya itu masuk dulu deh di lembaga survei gitu. Ya. Ya saat ini kalau di lembaga survei ya Deddy Mulyadi memang belum masuk. Oke. Tapi nggak apa-apa. Secara personal sebenarnya untuk wilayah Jawa Barat beliau sudah cukup populis gitu kan. Dalam hal memimpin bupati, sebagai bupati waktu itu Purwakarta juga dua periode. Dua periode dan juga disenangi oleh masyarakat
Artinya ya ada tolak ukur keberhasilan lah daripada beliau memimpin Purwakarta ya kan. Atau jangan-jangan nanti Anies Deddy Mulyadi atau Deddy Mulyadi Anies? Ya Anies Deddy Mulyadi boleh juga. Ya berarti ya Golkar harus siap. Iya, Siap itu jadi dia. oposisi. Itu makanya saya bilang tadi, apakah Golkar bisa melihat situasi yang muncul di masyarakat? Iya betul. Bahwa ya sudah, kalau memang ketua umum tidak terlalu populis, ngapain dipaksain gitu. Kalau ada kader Golkar, sama misalkan waktu posisinya Jokowi dengan Mega kan pada iya. waktu, kalau orang bilang kan masih Megawati dia ketua umum yang punya hak prerogatif menentukan siapa capres dari PDIP gitu kan pada 2014 itu. Tapi dia melihat fenomena di bawah itu, popularitas yang makin naik, dukungan relawan makin kuat, kemudian situasi politik berubah. Tidak melihat lagi siapa lu, partai lu apa, sudah melihat ya sosoknya gitu. Kalau misalkan itu diperhadapkan kepada Partai Golkar, apakah Golkar siap atau terutama Erlangga Hartarto siap dengan situasi itu? Ya, butuh jiwa kenegarawan loh itu. Betul, itu yang bisa jawab ya internal Golkar Internal, sendiri. iya. Ya, kan? Ya kalau misalnya mempunyai jiwa yang lapang dada seperti Bung bilang, kemudian mereka juga siap dengan istilahnya potong generasi seperti itu, ya ada kans buat Deddy Mulyadi untuk di bursa ini gitu kan. Tapi memang itu belum belum 100% lah dilihat oleh kekuatan-kekuatan yang ada saat ini gitu kan. Iya, terutama lembaga survei juga melihatnya itu belum bagian dari yang potensial. Ya kita nggak tahu ya apakah memang karena dari sisi jabatan di partai politik dan sisi jabatan di eksekutif dilihat tidak terlalu pas misalkan, kita nggak tahu. Nah tapi kan persoalannya itu kalau mereka mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh PDIP, menurut saya karena zaman sekarang tuh sekuat apapun infrastruktur partai, sekuat apapun struktur organisasi partai, kalau dia tidak punya sosok pemersatu atau sosok yang bisa mendorong jadi magnet nih, jadi magnet gitu, baik itu dari sisi semua figur atau dari sisi kepemimpinan, kayaknya ya berat juga untuk bertarung di 2024 nanti. Betul. Ya selain mungkin sosok Ganjar ya, kalau dari yang kelihatan lah ya dari sosok dari PDIP, yang lain-lain ya mungkin butuh test case juga, butuh diuji juga kemampuannya seperti memimpin negara yang sebesar ini gitu kan. Ganjar kan udah teruji nih memimpin Jawa Tengah, kemudian juga dengan berbagai polemik yang ada gitu kan. Saat ini juga dia bisa di lembaga-lembaga survei juga bisa bertarung ya dengan sosok-sosok yang dicalonkan di bursa capres ini gitu. Ya balik lagi, kalau memang legowo para negarawan-negarawan yang ada di partai ini memberikan kesempatan buat sosok-sosok baru ini untuk bersaing, justru lebih menarik nanti 2024. Iya, lebih menarik. Kemudian ya situasi politiknya itu kemungkinan sekali tidak lagi seperti 2019 kemarin yang terpolarisasi dengan iya betul. Polarisasi dua kekuatan meruncing sampai ke bawah yang menyisakan sakit hati satu sama lain. Dan tiba-tiba naik pula kan, bergabung pula kepada lawan kan. Nah, itu dia. Padahal udah dibilang lah ke tetangga kah, teman sekolah, wah ini macan Asia ya. Inilah yang betul menyelamatkan bangsa ini gitu ya. Tiba-tiba kalah ya, ikut juga dengan gerbong kan, ikut kereta ya. Terjadilah konsolidasinya pun di kereta ya, konsolidasi MRT. Di MRT. Nah maksud saya kalau misalkan ini andai-andai, kalau misalkan kayak ada beberapa tokoh yang naik misalkan seperti Deddy Mulyadi misalkan kan, terlepas lah mau paketnya dengan Anies Baswedan atau Ridwan Kamil atau Ganjar Pranowo, tapi secara generasi udah nggak ikut lagi yang tua-tua ini, udah yang baru gitu. Betul. Nah itu menariknya di situ, nanti otomatis kan
yang akan muncul itu bukan lagi klaim ini siapa lebih religi atau bukan yang kayak gitu lagi klaimnya, tapi siapa orang yang punya program yang paling realistis dilihat generasi yang muda kan, karena pemilu nanti udah mayoritas generasi muda, pemilih pertama kedua kan. Ya, betul. Jadi emang jadi lebih apa ya, lebih menarik ketika ini dikasih kesempatan kepada sosok-sosok baru gitu kan. 2024 dengan program-program yang bisa jadi bahkan lebih milenial gitu. Lebih milenial ya. Karena ini situasi 4.0 ini kan sangat memaksa kita untuk adaptif dengan situasi. Jadi negara juga harus mengadopsi seluruh program penggunaan APBD untuk adaptif terhadap kemajuan teknologi itu kan. Bisa nggak pemilunya digital? Ya, bisa jadi. Bisa aja. Jadi ini kan tinggal kemauan. Kalau negara mau, artinya kalau dari sisi pelaksanaan mungkin sumber daya lebih sedikit. Ya, terus kemudian dari sisi waktu tidak terlalu lama prosesnya kan. Tapi sekurnya itu harus benar-benar mampu nggak kita untuk menjaga keamanan, hasilnya tetap. Takutnya nanti sampai di provinsi ke ke pusat berubah isinya. Itu yang paling bahaya ya kan. Tapi simpel lah, misalnya contohnya aja gitu kan, kita klik satu nama, tik langsung masuk sana kan, gitu kan, langsung masuk ke server. Misalkan ini calon-calonnya ini udah kayak kita di menu di resto lah kan. Tinggal tek masuk keranjang kirim gitu kan. Itu justru lebih menarik ya. Lebih oke lah itu, lebih. Ya, tapi nggak tahu situasi digital kayak gini. Tadi aku baca di berita kayaknya KPU sudah mengajukan dana. Saya belum tahu berapa. Nah, sekilas tadi aku baca judulnya itu Mendagri menganggap rencana biaya pemilihan tahun 2024 itu terlalu tinggi. Kayaknya seperti itu tadi. Nanti aku coba baca detailnya. Apakah karena tingginya itu perubahan? Berarti kalau dia bilang terlalu tinggi kan berarti ada perubahan dari pemilu 2019 berarti kan? Ada peningkatan berarti. Nah, peningkatan ini apakah seperti yang kita bilang tadi ada pemanfaatan teknologi informasi? Maka sehingga meningkat atau memang ya tetap aja seperti yang kemarin gitu. Ya kalau berani mencoba asalkan keamanannya bisa dijamin, justru menurutku lebih simpel, lebih mungkin juga dana bisa lebih ditekan. Takutnya masyarakat kita nggak percaya teknologi pula. Nggak bisa, takutnya gaptek yang di dalam itu. Kalau soal cuman caranya mungkin masih bisa diajarin. Nggak percaya dengan teknologi ini gitu loh. Sama kan kayak rekapitulasi elektronik kemarin itu, yang 2019 itu kan problemnya kan di situ. Rekapitulasinya itu nggak dipercaya sistem itu. Kan repot juga kan. Sekarang manual, hasil dari manual nggak dipercaya, kita maju ke yang digital nggak dipercaya, repot ini. Jadi mau bagaimana pemilunya ini? Aduh, tapi kita kembali ke topik bahwa memang Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno itu meskipun secara pribadi ya aku sendiri nggak terlalu melihat itu potensi dalam pengertian partainya mana gitu. Walaupun memang dinamikanya pasti terus berjalan kan. Karena partai-partai juga pasti melihat siapa yang dia calonkan, kayak Nasdem misalkan kan yang dulu pernah nyatakan dekat dengan Anies Baswedan gitu kan, pernah bertemu dan banyak pemberitaan yang menduga itu berkaitan dengan persiapan ke 2024 gitu. Nah, kemungkinan cuman dari sisi partai politik memang kalau Sandiaga Uno itu menurut saya itu lebih berpotensi untuk apakah dia nomor 1 atau nomor 2. Kenapa? Karena dia memang kader Gerindra, asalkan Prabowo itu tidak maju gitu. Ini kayaknya kita berbeda nih kalau soal Anies nih. Walaupun saat ini ya kita nggak tahu ya, tahunnya kan masih panjang, 2022, 2023 gitu kan. Bisa saja nanti ada konsolidasi di antara partai yang memang dengan kontrak politik yang benar-benar jelas, karena memang di grassroots juga
orang yang simpatik terhadap Anies ini itu nggak bisa Ya itu dibilang sedikit. itu diakui. Salah Ya, satu itu nggak bisa indikatornya dibilang kan sedikit. survei kan. Betul. Nah makanya kalau memang ini bisa disiasati dengan baik, bisa dijalani, roadmapnya jelas untuk menaikkan Anies sebagai calon presiden 2024, kansnya mungkin ada gitu ya, kans bertarung lah ya. Kalau saya bilang dia bisa menang atau enggak itu masih jauh gitu kan. Tapi kans dia bertarung di 2024 sebagai satu calon yang akan bertarung di situ, saya pikir ada kansnya gitu kan. Tah nanti bagaimana PKS itu berkonsolidasi dengan partai-partai lain. Ya, tapi kalau soal menang, nanti dulu. Iya, kalau indikator-indikator itu mungkin iya pasti ada. Maksud saya itu tidak masuk dalam potensi itu, partai dia sekarang nggak ada. Betul. Sementara yang paling utama itu adalah perolehan kursi di DPR RI, parlemen kan. Nah ini belajar dari Indikatornya. Jakarta aja. Jakarta kan dia juga nggak punya partai, tapi karena memang dia dianggap sebagai sosok yang menjadi alternatif, ya lagi-lagi dia itu posisinya sebagai calon pemimpin alternatif ya, maka dia dijadikan satu sosok yang dimajukan oleh kekuatan-kekuatan yang mau mendukung gitu. Nah ini sekarang kan materialnya yang mau mendukung kan nggak mau madai, nggak mencukupi nih untuk presidensial thresholdnya. Gitu. Nah, tinggal ya gimana PKS lah melobi-lobi partai-partai itu ya kan. Kerja berat memang, tapi jangan salah loh, kalau menurutku bukan mau downgrade Anies ya. Setelah 2000, bayanganku, dugaanku itu setelah 2022 nanti, 2022 lah, setelah habis masa jabatannya kan PLT. Ya. Kemungkinan panggungnya Anies itu akan menurun. Sekarang kan pemberitaan tuh terus dia, karena dia memang dia gubernur di ibu kota, itu satu ya, menjadi media darling lah ya. Terus yang kemudian selama ini para pendukungnya atau orang-orang yang simpati sama dia seolah-olah mengasosiasi bahwa dia itu kontra dengan pemerintahan pusat gitu, dengan pemerintahan Jokowi gitu. Iya. Dan itu kan sering dieksploitasi tuh sama pemberitaan-pemberitaan kan. Media sering. Sehingga Anies itu seolah-olah turanianya di Jakarta ini gitu. Nah, pasca itu nanti menurutku ya dari 2022 sampai ke 2024 ada 2 tahun waktu dia akan turun dari sisi popularitas dan pemberitaan. Lain hal kalau tiba-tiba dia jadi menteri ya kan. Ya memang kan kalau dia udah nggak menjabat lagi kan, udah diambil sama PLT, berarti kan dia tidak bisa nunjukin apa yang menjadi kapasitas dia gitu kan. Kunjungan-kunjungan yang diburu berita terus kan dia akan makin menurun kan. Kecuali ada undang-undang tentang pemilihan independen nih, calon independen, beda cerita lagi. Iya. Atau jangan-jangan nanti partai-partai baru mau mencalonkan dia tuh. Tapi bagaimana caranya? Belum bisa ikut mencalonkan ya. Makanya, ya dukungan Atau moral aja. Paling ditunjuk jadi ketua umum kali. Ketua umum salah satu partai. Partai. Gak rela juga yang udah lama ini bikin pecah jadinya. Tiba-tiba lo katanya ya. Iya, gua mati-matian nih katanya. Ya siapa tahu kan Gelora, partainya itu Fahri Hamzah itu. Ya. Yang orang-orang yang ex PKS lu banyak kan tuh. Siapa tahu kan. Ya sudah, ketua dewan pembina katanya kan. Hah? PKS yang cabut nanti. Tapi ya itulah menarik ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa lihat gimana pertarungan politik di 2024 itu lebih dewasa, kemudian ya pemanfaatan teknologi juga dimaksimalkan gitu kan. Memberikan pendidikan politik yang positif lah bagi masyarakat Indonesia, dan yang pasti jangan ada lagi pasca pemilu tuh jadi ribut satu sama lain, kita jadi baku hantam dan sebagainya yang nggak jelas lah. Itu merugikan negara juga. Elitnya berangkulan kan. Di bawahnya yang ribut ini ya. Tapi ada satu hal lagi juga yang ingin saya sampaikan itu, seandainya nanti di pemilu yang akan datang dibuat regulasinya oleh KPU, kampanye itu hanya lewat digital misalnya. Iya.
Wah, itu keren juga itu. Wah, iya. Jadi orang-orang kayak kita ini bisa jadi tim sukses nih. Menarik itu kalau misalkan nanti di 2024 itu sudah konsepnya digital, kampanyenya ada pembatasan-pembatasan pertemuan akbar kalau pandemi ini masih panjang, itu keren juga itu. Deddy Mulyadi itu salah satu figur atau politisi yang punya subscriber paling banyak lah, jutaan ke atas gitu. Keren ya berarti. Masih kalah Ganjar Pranowo, masih kalah jumlah subscribernya 1,7 gitu kayaknya. Berarti secara apa namanya personal justru beliau yang paling cepat respon dalam situasi seperti ini kan? Situasi seperti ini. Kemudian isinya itu hal-hal yang berkaitan dengan jabatannya, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan pengabdiannya gitu. Yang dia lakukan itu nanti upaya-upaya penyelamatan lingkungan. Nah, di luar itu ada juga yang bersifat sosial kayak membagi kambing ke orang kebutuhan khusus, melakukan perdamaian bagi orang yang berkonflik, gitu. Ya, jadi kesan kampanye untuk tujuan politik itu sedikit gitu. Iya, bisa jadi kalau memang nanti beralih misalnya sistem kampanye dan sebagainya konvensional ya, seperti sebelum-sebelumnya ya. Beralih ke media sosial, ke digital, beralih ke dunia maya, digital dan sebagainya. Ya, beliau punya kans. Iya. Dalam situasi seperti ini. Kita doakan saja lah ya. Biar kita ikut pemainnya. Oke, mungkin itu aja. Siap. Kita close aja dulu obrolan kita hari ini. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa berikan komentar, pendapat soal apa yang kami bahas atau soal tokoh siapa yang menurut Anda paling layak untuk 2024. Sampai bertemu kembali. Cheers.